Pemirsa, total sudah ada 37 dokter yang meninggal dunia dan tidak kurang dari 20 perawat meninggal selama masa pandemi COVID-19. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia telah membentuk tim audit untuk mencari penyebabnya. Dan untuk mengetahui hasil kerja PBID, kami telah tersambung dengan Ketua Umum PBID Dr. Daeng M. Fakih. Selamat pagi Dr. Daeng. Selamat pagi ya. Ya, apa hasil audit tim PBID sejauh ini? Ya, ini belum semua ya. Masih kita kumpulin dari masing-masing keluarga, kemudian tempat bekerja dan teman sejawat. Memang yang sudah terkumpul itu memang kawan-kawan dokter yang meninggal itu memang terkait infeksi oleh COVID-19. Cuman jalan masuknya infeksi ini memang bermacam-macam. Jadi karena faktor APD yang waktu itu belum lengkap di awal-awal ya. Kemudian ada pasien yang memang tidak diketahui bahwa dia sakit, kemudian dia terinfeksi waktu melakukan pengobatan kepada pasien yang ternyata pasien tersebut menderita COVID karena datangnya tidak dengan gejala COVID. Jadi misalnya operasi di tulangnya, ya, tapi ternyata yang bersangkutan juga menderita COVID. Ada yang kemudian karena faktor modifikasi yang dulu terjadi. Yang kami juga takutkan, yang masih belum terkonfirmasi dengan baik, bahwa jam kerja dokter ini atau petugas kesehatan. Kami juga mengkhawatirkan kalau petugas kesehatan load kerjanya terlalu tinggi, sehingga kemudian kecapean, situasi capek ini kemudian menyebabkan kewaspadaannya berkurang. Karena persoalan APD ini bukan hanya sekedar APD lengkap dan standar begitu, tapi prosedur memakai, terutama melepas APD, itu sangat penting untuk betul-betul diikuti prosedurnya. Ya. Meskipun misalnya APD-nya sudah lengkap, standar, tapi waktu di ruang ganti melepas APD itu agak lengah begitu atau kurang tertib sesuai prosedur, maka yang bersangkutan, petugas kesehatan bersangkutan bisa terinfeksi, tertular. Baik. Ini yang kami takutkan, sehingga kami sarankan memang petugas kesehatan itu load kerjanya jangan terlalu lama sehingga dia kecapean. Ini perlu diperhatikan. Load kerja jangan terlalu lama, tapi rasio antara tenaga medis atau dokter dengan pasien saat ini kan memang tidak seimbang, dokter. Ini artinya butuh sebuah formula lagi untuk kemudian bisa mengatasi masalah ini. Ya, kami sudah menyampaikan kepada semua pihak dan semua dokter ya, dan ini juga masing-masing rumah sakit bisa memanfaatkan bahwa kalau kita mengandalkan kawan-kawan spesialis sebagai DPJP yang merawat COVID, memang perbandingannya akan menjadi terlalu besar gitu antara dokter yang merawat dengan pasien yang dirawat. Oleh karena itu kami menyarankan semua dokter itu di daerah tersebut dilatih untuk penanganan COVID, sehingga tenaga medisnya itu akan lebih banyak untuk merawat, mengcover pasien yang semakin lama semakin bertambah, sehingga load kerja bisa diatur, ya, tidak terlalu lama. Kemudian juga perbandingan dokter yang merawat pasien juga bisa diatur dengan supervisi yang ketat, misalnya dari spesialis tertentu yang incas di situ, sehingga pekerjaan di rumah sakit itu dalam menangani pasien, dokter-dokter yang menangani tidak terlalu banyak menangani dan tidak terlalu lama bersentuhan dengan pasien. Baik. Dok, ada temuan bahwa dokter dan juga tenaga medis yang meninggal justru didominasi bukan dari rumah sakit yang bukan di rumah sakit yang memang bukan rujukan COVID. Benarkah demikian dan ini kenapa terjadi demikian, Dok? Ya, itu dari hasil verifikasi kami, penelusuran kami, tim audit memang begitu ya. Karena waktu itu kejadiannya waktu di awal-awal ya. Waktu APD masih belum didistribusi dengan baik ya.
dan OTG belum kita ketahui dengan pasti. Ya, ternyata yang banyak menyebabkan penularan kepada dokter-dokter itu adalah pasien-pasien OTG yang dia datang ke tempat-tempat praktek yang bukan rumah sakit yang khusus menangani COVID. Padahal dia sudah OTG. Ya, dia sudah menderita tapi tidak ada gejala. Disitulah waktu itu baik pasien maupun dokternya tidak waspada. Baik. Sehingga karena keluhannya bukan COVID, maka dokter juga menangani bukan dengan prosedur COVID. Karena tidak dengan prosedur COVID waktu itu tidak memakai APD, ya, maka tertular oleh pasien yang OTG tadi. Baik, dokter, ini muncul pemikiran adanya rumah sakit khusus penanganan COVID-19. Apakah ini jadi solusi dan memang kalau dari sudut pandang Anda sendiri, solusi untuk mengurangi atau bisa menekan angka kematian dan juga angka fatalitas terhadap tenaga medis dan juga dokter ini apa yang menjadi solusinya menurut Anda? Ya, memang ini selalu kami sarankan kepada pemerintah dan kepada gugus tugas, lewat gugus tugas ya, karena kita berkaca dari beberapa negara ya, terutama waktu di Wuhan pertama kali, kenapa memang pemerintah China langsung membuat rumah sakit khusus yang menangani COVID. Yang pertama memang ini laporan dari WHO bahwa rumah sakit dan CDC Amerika itu rumah sakit memang sangat rentan dan sangat mudah terjadinya infeksi silang. Jadi pasien-pasien COVID itu sangat mudah menginfeksi petugas kesehatan, itu nomor satu. Yang kedua, pasien COVID ini sangat juga mudah menginfeksi pasien non-COVID yang dirawat di rumah sakit itu juga. Karena sangat mudah terjadi infeksi silang, maka memang sebaiknya dipisah rumah sakitnya. Keuntungan yang lain kalau rumah sakit dikhususkan untuk COVID, maka seluruh sumber daya rumah sakit, baik itu ruangannya, fasilitasnya, alatnya, obatnya, kemudian tenaga petugas kesehatannya, itu difokuskan untuk menangani COVID 100%. Karena kalau rumah sakitnya ya tidak untuk COVID, itu paling mungkin rumah sakit bisa menyediakan 40-50%. Jadi sayang sekali kalau tidak difokuskan kepada COVID. Jadi kepentingannya dua, fokus melayani, yang kedua tidak menambah risiko penularan lebih lanjut baik ke petugas kesehatan maupun ke pasien non-COVID. Baik, terima kasih Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID telah sharing bersama kami di Metro Pagi Prime Time dan juga telah memberikan insight dan juga aspirasi dari dokter. Terima kasih sekali lagi.